Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat datang lagi di kanal Safar Nurhan. Dalam video kali ini, saya berusaha untuk mencoba menelisik lagi lebih jauh sebelum terbentuknya Kerajaan Banggai. Apa yang terjadi ketika Kerajaan Banggai belum terbentuk? Yang kita sudah ulas kemarin bahwa Kerajaan Banggai ini hadir dari tokoh yang bernama Adi Cokro atau Raden Cokro atau Aji Saka atau Adi Soko, utusan dari Jawa, dan itu permintaan dari Kesultanan Ternate untuk mendirikan suatu kerajaan di timur Sulawesi, yaitu Kerajaan Banggai, yang meliputi Pulau Banggai, Pulau Peling, dan Banggai Darat, yaitu yang ada di Luwuk gitu ya, Luwuk dan sekitarnya. Coba kita telusuri sebelum tahun 1600-an di mana atau tahun 1580 di mana Adi Cokro mendirikan Kerajaan Banggai. Apa yang terjadi sebelum Kerajaan Banggai berdiri? Apakah ada Kerajaan Banggai? Apakah sudah ada Kerajaan Banggai? Atau ada kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Peling, di Luwuk, atau di Banggai Darat, dan ada di kepulauan atau pulau-pulau yang kecil-kecil berkesara di sekitar Banggai ini. Kita masuk ke penelusuran nama Banggai dalam literatur. Di sini ada 3 ya, saya telusuri. Sebelum itu, selama ini saya mengulas tentang Banggai itu ada 3 buku. Buku pertama ini, buku kedua ini Sejarah Kesultanan Banggai. Tadi itu sejarah sosial politik Kerajaan Banggai 1907 sampai 1942. Ini zaman-zamannya Hindia Belanda ini. Dan ada sedikit bagian Banggai di sini, Sumatera Oriental. Sebenarnya paling banyak itu sumbernya itu dari Hukum Adat Banggai, karya Domeyer. Itu terbit buku itu dalam bahasa Belanda pada tahun 1945. Saya dapat terjemahannya itu, tapi saya tidak tahu penerjemahnya siapa. Hanya teman yang kasih untuk, karena saya mencari-cari karya itu, terus ada teman yang mengirimkan terjemahan, tapi tidak tahu penerjemahnya siapa. Saya mencoba tanya tapi belum dijawab hingga sekarang. Jadi dari penelusuran saya itu ada 3 sumber yang menyebut kata Banggai. Kita cari sumber yang paling lama ya, dari sejarawan Cina yang bernama Chou Ku-fei pada tahun 1178 Masehi. Dalam bukunya Ling Wai Taita, dia menulis kata Banggai. Dia mengatakan begini, bahwa Kerajaan Banggai ini sudah masuk dalam wilayah Kerajaan Kediri atau Panjalu pada tahun 1041 Masehi. Ini poinnya ya, menulis bahwa Kerajaan Banggai sudah masuk dalam wilayah Kerajaan Kediri itu 1041 Masehi. Menurut sejarawan Cina, yaitu Chou Ku-fei pada 1178 Masehi. Tapi dia tidak menyebut Banggai di situ, tapi menyebut Pingyai. Nah, jadi orang Cina itu, sejarawan Cina Chou Ku-fei itu mengatakan bahwa Banggai itu Pingyai. Kalau Maluku tuh namanya Wanuku, Wunuku. Nah, kalau yang sumber yang kedua yang sering kita dengar dari banyak omongan atau cerita-cerita, itu berasal dari Banggai ini ada di Kakawin Negara Kertagama, yaitu dengan sebutan Banggawi. Ini kita sudah sebut kemarin. Si Empuk Perpanca ini menulis Kakawin Negara Kertagama, dia menyebut ada Banggai di situ, tapi dengan nama Banggawi. Di syair nomor 14 bait kelima ada kata Banggawi di situ. Mangkasara, Buntun, Banggawi, Sumba, Solor, Munar, Muah, Maloko gitu. Nah, yang terakhir di buku sini Sumatera Oriental, sumber yang cukup tua pada abad tadi Negara Kertagama pada 1365. Ini Sumatera Oriental ini sekitar awal abad 16.
dia menyebut Banggai itu bukan Banggai tapi Benggaya. Itu menurut Tom Pires. Tapi kalau versi Spanyolnya bukan Banggaya penyebutannya, tapi Bengaya. Dari atas yang pertama adalah dari sejarawan Cina menyebut Banggai itu adalah Pingyai, terus Empu Prapanca menyebut Banggawi, terus si Tom Pires menyebut Bemgaya. Ini sumber saya coba dapatkan ya. Jadi teman-teman bisa dapat juga di internet ini, penelusuran ini. Apakah sebelum kerajaan Banggai berdiri sekitar 1600-an atau 1580 yang pertama didirikan oleh Adi Soko ini atau Aji Saka atau Raden Cokro, sudah ada kerajaan di Pulau Banggai atau di Pulau Peling. Dari penelusuran saya ini, saya mendapatkan itu bahwa ada kerajaan bernama Fuadino di Palabatu, Bulagi kalau tidak salah ini. Kerajaan Fuadino di Palabatu. Kerajaan kecil ini terbagi lagi beberapa kerajaan kecil. Itu kerajaan Buko di Buko, sekarang Buko Tua. Terus ada juga di Bulagi yang sekarang Osan di Piling Barat. Terus ada kerajaan Sisipan, kerajaan Liputomundo, terus ada Kodo Padang di Piling Tengah, sekarang kecamatan Liang. Di bagian Piling Timur berdiri kerajaan Bongganan sekarang kecamatan Tatikum dan Tinangkung kalau tidak salah. Terus pada zaman itu Pulau Banggai itu orang-orang di sekitar itu tidak menyebut Banggai tapi Tanah Bolukan. Jadi ada juga raja kecil di Tanah Bulukan. Di Banggai ini ada kerajaan kecil. Mungkin di kerajaan kecil yang kita kenal bahasa Losangkap ini. Ada yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya. Ada Tanah Bununungan, ada Gonggong, ada Masongan, ada Dodong. Mungkin raja-raja kecil yang di Tanah Bulukan alias Banggai ini, raja kecil yang 4 tadi itu. Nanti kehadiran Adi Saka ini baru dia mengambil alih bahasa Losangkap ini baru mendirikan namanya Kerajaan Banggai. Terus di Labubu juga ada, di Bangkurung juga ada. Bahkan di Tempaus, Pulau Tempaus kan ada dua desa, ada Tempaus, ada Kasuari. Menurut sumber yang saya telusuri, Tempaus pun punya raja kecil. Mungkin saya bisa menyebut bahwa bukan raja yang seperti yang kita tahu di Jawa begitu ya, atau kerajaan Banggai yang sekarang kita tahu. Tapi raja-raja kecil ini mungkin klan-klan ya dan keluarga besar di situ, dan itu dihormati sekali. Diambil keputusan mereka akan dihormati gitu ya. Apapun yang mereka katakan tetap dilaksanakan. Ada kerajaan Fuadino tadi, terus di Labubu ada kerajaan Basilingana, terus di Bangkurung ada kerajaan Basokowang. Lalu kita khusus lagi ke Tanah Bulukan ya. Di Tanah Bulukan ini ada raja-raja, tapi tidak jelas kapan, maksudnya tidak jelas tahunnya kapan mereka hadir, maksudnya mereka jadi raja itu. Periode mereka tidak jelas. Pertama Raja Gahani, terus kedua Tahani, ketiga Adi Kalut Pakalut. Yang kemarin itu di video sebelumnya, video pertama mungkin ya, saya mengatakan bahwa Adi Kalut Pakalut dari Bongganan pergi ke Banggai mendirikan raja yang kita bilang bahwa itu Raja Banggai. Adi Kalut Pakalut itu tidak masuk di kerajaan Banggai, tapi raja kecil yang ada di Tanah Bulukan. Yang harus perlu kita ketahui bahwa kerajaan Banggai itu hadir karena si Adi Cokro. Tapi di raja-raja kecil yang ada di Tanah Banggai itu sudah ada raja-raja kecil. Kerajaan yang kita sudah tahu, yang kita tahu sekarang, yang ada sekarang itu hasil dari hasil dari persatuan dari Adi Cokro ini. Dia yang menyatukan kerajaan-kerajaan kecil itu yang ada di Tanah Banggai. Yang dulu menyebutnya bukan Tanah Banggai tapi Tanah Bulukan. Orang lain lah, atau macam kayak Empu Prapanca menyebut Banggawi. Sejarawan Cina tadi menyebut bahwa itu Tanah Bulukan ini adalah Pingyai tadi ya. Tom Pires menyebut bahwa itu Banggaya. Tapi orang yang di Banggai itu menyebut Tanah Bulukan gitu. Raja-rajanya ini tadi yang saya katakan Gahani pertama, kedua Tahani, ketiga Adi Kalut Pakalut, keempat Adi Maute, kelima Adi Lambal Palambal atau Adi Ambar, keenam ada Tomundo Kokusu, ketujuh ada Tomundo Sasa, terus kedelapan ada Tomundo Sabol. Tomundo Sabol inilah yang terakhir. Sebelum Adi Cokro
menguasai menguasai wilayah Banggai dan sekitarnya. Padahal yang teman-teman perlu ketahui bahwa di Banggai Darat, di Luk sekitarnya itu juga ada kerajaan. Itu di telusuran dari buku Hukum Adat Banggai, Domeyer itu. Di situ ada 2 kerajaan, kalau tidak salah. Kerajaan Temputika dan Kerajaan Motindok atau Motindak gitu. Tapi karena diserang oleh Kerajaan Ternate, mereka kalah dan mereka menyerahkan diri. Banggai Darat dan Banggai Laut, Pulau Pelin dan Pulau Banggai itu disatukan menjadi Kerajaan Banggai. Jadi Temputika sudah menyembur dengan Kerajaan Banggai, dengan daerah-daerah sekitar itu menyatu dengan Kerajaan Banggai. Tapi Kerajaan Banggai ini dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Itu ceritanya. Nanti kita telusuri sejauh mana sejarah Kerajaan Temputika dan Motindok. Tunggu video berikutnya.